Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da fala haula wala quwwata illa billah. Sobat pelatihan yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang betapa pentingnya perubahan kurikulum, kemudian melahirkan kurikulum merdeka di madrasah, dan bagaimana implementasi kurikulum di madrasah secara garis besar, bagaimana karakteristik kurikulum ini dan seterusnya. Nah, implementasi kurikulum merdeka di madrasah itu mesti diwarnai atau mesti ada kekhasan. Ada kekhasan yang kekhasan ini menjadi pembeda antara madrasah dengan sekolah. Pertanyaan mendasarnya adalah, apa yang menjadi kekhasan dari madrasah itu sehingga dengan kekhasan ini ia berbeda dengan sekolah? Menurut undang-undang kita, madrasah merupakan sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Ini artinya apa? Artinya apapun yang ada di peraturan-peraturan, panduan-panduan yang ada di Kemendikbud itu juga dipastikan berlaku juga di madrasah, namun ada tambahan kekhasan sebagai ciri khas. Jadi madrasah itu adalah sekolah umum sebagaimana sekolah-sekolah SD, SMP, SMA, cuman ditambah dengan kekhasan, nilai kekhasan. Pertanyaan berikutnya yang mendasar adalah, di mana letak kekhasan madrasah itu? Kekhasan madrasah itu setidaknya ada dua. Satu, kekhasan madrasah terletak pada jumlah mata pelajaran agamanya. Yang kita tahu ada 10 jam pelajaran, kemudian ada 5 mata pelajaran, ada akidah, akhlak, Quran, hadis, kemudian fikih, SKI, dan bahasa Arab yang masing-masing 2 mata pelajaran, masing-masing 2 jam pelajaran. Yang ini kemudian secara materi menjadi pembeda. Kalau di sekolah-sekolah umum itu ada 2 atau 3 JP, mata pelajarannya global, yaitu PAI yang isinya itu campur-campur tadi itu. Satu, kekhasannya daripada jumlah mata pelajaran. Namun tidak hanya itu, justru yang lebih penting lagi adalah bahwa kekhasan madrasah itu terletak pada nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama yang mewarnai di dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam menjalankan praksis pendidikan di satuan pendidikan madrasah itu. Sahabat pelatihan yang berbahagia, di dalam kurikulum Merdeka pada Madrasah itu ada 5 nilai, 5 karakteristik yang itu diharapkan untuk bisa menjadi warna yang akan mewarnai di dalam praktek pendidikan yang ada di madrasah. Apa saja itu? Yang pertama adalah perspektif ibadah. Artinya apa? Bahwa praktek apapun yang dilakukan oleh warga madrasah ketika mengelola proses pembelajaran itu mesti diorientasikan untuk ibadah. Ini kedengarannya berat sekali ya untuk ibadah ya. Tapi begini, mari kita pelajari dulu bahwa kenapa harus diorientasikan kepada ibadah. Mari kita lihat dulu bagaimana sketsa kehidupan kita ya untuk mengantarkan ke sana biar tidak salah paham. Ini saya sebut dengan sketsa kehidupan. Saya sebut dengan sketsa kehidupan manusia. Artinya manusia hidup di dunia ini itu akan siapapun itu akan mengalami proses ini. Yang pertama anak lahir. Sebelum lahir itu masa dalam kandungan. Ini kira-kira simbolnya adalah 9,10. Apa artinya? 9 bulan 10 hari. Rata-rata manusia itu ada di alam kandungan. Kemudian lahir. Setelah lahir kemudian dia akan bertumbuh terus mencapai puncak usia itu biasanya ada di usia 40 tahun.
Setelah itu manusia akan secara lahiriah akan terus menurun sehingga kemampuannya di akhir dari masa tuanya itu sama dengan ketika dengan dia lahir. Itu yang dimaksud dengan di dalam surat Yasin itu wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Barang siapa dipanjangkan umurnya, maka penciptaannya akan dibalik mengalami seperti dia seperti lahir lagi. Di sini anak kecil, anak bayi makan disuapin. Ketika usia tua ternyata juga mengalami itu. Kalau sudah tua renta makan disuapin, di sini mandi dimandiin, di sini juga mandi dimandiin. Artinya secara lahiriah pertumbuhan manusia akan mengalami seperti itu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala yaqilun. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Orang itu akan meninggal dunia. Ya, kira-kira kalau kita umat Kanjeng Nabi Muhammad itu rata-rata ya 63 tahun, bisa kurang atau bisa lebih. Kemudian masuk alam kubur. Sampai kapan dia ada di alam kubur? Sampai datangnya hari kiamat. Ini yang kemudian disebut dengan Yaumul Ba'ats, dibangkitkan untuk menuju ke alam akhirat. Berapa lama kehidupan di akhirat? Di sini ada simbol tidak terhingga. La nihayata laha. Tidak ada batasnya berapa lama ia hidup di akhirat itu. Ini kalau diteruskan terus akan tidak ada batasnya. Nah, saya ingin mengatakan dalam konteks ini bahwa kalau kita hidup di dunia ini yang kira-kira selama 63 tahun di dunia ini, kemudian kita jalani hidup hari demi hari, kalau hanya kita orientasikan untuk di dunia saja yang padahal itu hanya 63 tahun, betapa ruginya. Karena itulah kalau kita hubungkan dengan firman Allah bahwa sesungguhnya manusia diciptakan di dunia, manusia dan jin di dunia itu sebetulnya adalah untuk semuanya untuk ibadah kepada Allah. Ibadah artinya apa? Apapun yang dilakukan di dunia ini diorientasikan juga untuk kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat. Ketika apapun yang kita lakukan di dunia ini kemudian kita orientasikan untuk kebahagiaan di akhirat sana, maka apa yang kita lakukan itu sebetulnya mengandung unsur ibadah yang konsekuensinya tidak hanya kita nikmati di dunia saja, tapi kelak nanti di akhirat. Disinilah yang saya maksud dengan bahwa nilai-nilai ibadah itu mesti mewarnai di dalam praktek pendidikan yang ada di madrasah, sehingga tidak hanya anak-anak kita itu menjalani hari demi hari terbatas hanya untuk kepentingan duniawi belaka, tapi untuk juga akhirat. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, di sini penting dijelaskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Apa bedanya dunia dengan akhirat? Sesungguhnya istilah duniawi ukhrawi, dunia akhirat, itu tidak bisa kita lihat hanya melalui lahiriah, tapi sangat dipengaruhi oleh bagaimana suasana hati. Kalau apa yang kita miliki di dunia, apa yang kita nikmati di dunia itu diorientasikan atau bisa dinikmati hanya sebelum mati, maka itu berarti duniawi belaka. Tapi kalau apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa dinikmati dampaknya nanti di akhirat, itu berarti termasuk bukan duniawi, tapi termasuk urusan
ukhrawi. Oke, gambarannya seperti ini, sahabat-sahabat sekalian. Saya punya HP misalnya yang mahal sekali. Pertanyaannya, HP saya ini duniawi apa ukhrawi? HP saya duniawi apa ukhrawi? Jawabnya tergantung hati saya. Kalau kepemilikan HP saya ini saya niatkan untuk melancarkan aktivitas saya, kepentingan akhirat, berarti kepemilikan HP saya tadi adalah termasuk akhirat, bukan barang duniawi. Oke, saya ceramah di depan para hadirin. Pertanyaan saya ceramah agama di depan hadirin duniawi apa ukhrawi? Jawabnya tergantung suasana hati saya. Kalau yang mendorong saya berceramah ini adalah kepentingan yang itu hanya saya bisa nikmati di dunia saja, maka itu murni urusan duniawi yang tidak punya dampak sama sekali nanti di akhirat. Saya mengajar ceramah tadi, kalau yang mendorong itu adalah karena saya ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin meminterkan, ingin menjadikan orang paham tentang agama agar menjadi baik semuanya, berarti apa yang saya lakukan ceramah mengajar tadi itu adalah bukan urusan duniawi tapi urusan ukhrawi, akhirat, dan itu namanya ibadah. Nah, apa hubungannya dengan dunia pendidikan? Sobat pelatihan yang berbahagia, ketika guru-guru mengajar di depan anak-anak kita, sesungguhnya dia adalah sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya guru itu ya dengan cara mengajar tadi itu, dan mengajar itulah bentuk ibadah yang mesti dilakukan oleh guru. Jangan pisahkan antara aktivitas mengajar di kelas tadi dengan aktivitas ibadah. Ibadahnya guru yang mengajar adalah bentuk dari ibadah. Nah, bagaimana dengan murid? Murid juga begitu. Murid-murid kita yang madrasah aliyah misalnya ngambil jurusan IPA, ada yang jurusan bahasa, ada yang jurusan agama. Pertanyaannya, mana yang ngambil jurusan akhirat? Tidak bisa ditentukan. Yang menentukan adalah bagaimana suasana hati anak-anak itu. Kalau anak-anak ini ambil jurusan IPA untuk mempersiapkan diri agar kelak nanti bisa berperan sebagai misalnya ini sebagai dokter, yang itu diniatkan untuk mengabdi kemanusiaan demi kejayaan umat dan Islam, maka berarti anak-anak ini sedang menyiapkan diri untuk bisa melakukan amal ibadah fardu kifayah, yaitu berperan di bidang profesi tertentu. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu menyatakan bahwa memerankan dalam bidang profesi tertentu, ini asalkan halal, itu adalah fardu kifayah. Contoh, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi astronot, atau menjadi lawyer, apapun lah profesi itu fardu kifayah. Kok bisa? Coba kita bayangkan. Kita misalnya hidup di Jakarta. Bayangkan kalau tidak ada dokter muslim satupun. Kira-kira apa yang terjadi? Bagaimana nasib umat? Bagaimana nasib Islam? Karena itu memerankan dalam profesi tertentu itu adalah fardu kifayah. Nah, anak-anak tadi yang mengambil IPA, kalau dia niatkan untuk mengambil profesi tertentu, menjadi dokter dan memerankan kehidupan dokter tadi itu diabdikan untuk kemanusiaan, untuk agama, untuk bangsa ini, maka itu berarti anak-anak tadi yang mengambil jurusan IPA tadi sedang melakukan ibadah fardu kifayah. Jadi ketika anak-anak duduk baca buku, mengerjakan PR,
itulah ibadahnya anak-anak kita. Anak-anak kita, murid-murid kita, ibadahnya dengan cara belajar. Belajar adalah bentuk ibadah bagi anak-anak kita, pelajar-pelajar kita. Sekali lagi, perspektif cara pandang ibadah ini menjadi penting di dalam pendidikan madrasah. Kita bayangkan kalau perspektif ibadah dimensi ukhrawi seperti ini kita kembangkan dan itu menjadi warna di dalam pendidikan madrasah kita, otomatis di ekosistem pendidikan madrasah itu menjadi sangat nyaman. Anak pun secara otomatis terkondisikan, terbentuk akhlaknya. Coba kita bayangkan misalnya ketika anak-anak itu ulangan atau ujian. Kalau dia punya keyakinan bahwa ujian yang sedang dia lakukan itu adalah ibadah, maka dia pun kalau mau curang, mau ngerepek, mau nyontek, dia akan pikir-pikir, ibadah kok curang, ibadah kok bohongin dan sebagainya. Maka disitulah pembentukan akhlak itu akan dengan otomatis akan muncul. Nah, sobat pelatihan, ini yang kita maksud dengan bahwa dimensi ukhrawi atau perspektif ibadah itu mesti mewarnai di dalam aktivitas semua yang kita lakukan di dunia ini, termasuk mengelola pendidikan. Kalau perspektif ibadah tadi itu kita lakukan terus, maka otomatis ekosistem pendidikan yang ada di madrasah itu akan terbentuk, memungkinkan terbentuk karakter muslim, karakter agama yang sangat kuat, yang kelak nanti karakter ini akan dapat menjadi pengendali bagi siswa ketika berperan menjadi apapun nanti di masyarakat. Baik, berikutnya karakteristik madrasah, nilai-nilai agama dalam madrasah itu tercermin di dalam hubungan guru dengan murid yang diikat dengan mahabbah fillah. Jadi begini, hubungan guru dengan murid dalam Islam itu tidak sekedar urusan duniawi, tapi sesungguhnya itu berdampak nanti di akhirat. Karena itu hubungan guru dengan murid semestinya di madrasah itu tidak diikat dengan hubungan transaksional. Dia bayar berapa, layanannya gimana, tidak seperti itu. Tapi mesti yang dipikirkan adalah bahwa hubungan guru dengan murid itu diikat dengan mahabbah fillah, rasa kasih sayang. Apa maksudnya? Guru ketika ketemu, berkumpul dengan murid dalam satu kelas misalnya, guru itu dalam posisi membutuhkan kepada murid untuk mengamalkan ilmunya. Murid ketemu dengan guru membutuhkan guru dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dirinya menjadi orang yang ngerti, sehingga guru membutuhkan murid, murid membutuhkan guru. Ikatan seperti ini yang kalau itu diniatkan untuk sama-sama menjadi orang baik, sama-sama untuk mencari ridho Allah, sama-sama dia beribadah, maka ikatan seperti itu kemudian disebut dengan mahabbah fillah. Yang hubungan mahabbah fillah ini nanti akan kelak punya pengaruh nanti kelak kehidupan di akhirat. Nah, sobat pelatihan yang berbahagia, pada akhirnya semua karakteristik nilai-nilai yang menjadi ciri khas madrasah yang akan membedakan antara proses pembelajaran dan pendidikan di madrasah dengan sekolah dan atau dengan lembaga lain tadi itu, mari bersama-sama kita implementasikan dalam mewarnai proses pendidikan yang ada di madrasah. Apapun semoga bermanfaat dan berkah. Semua hal dimudahkan urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang tidak mudah. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.